Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianur Afifa, NPM B1A019067. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai tempat asal atau di mana hukum internasional itu ditemukan baik secara abstrak ataupun konkret. Apa yang melatar belakangi lahirnya hukum internasional ini dan bagaimana perwujudannya. Sumber hukum internasional material adalah tempat di mana ditemukannya hukum internasional dalam arti isi atau substansinya. Tempat ditemukannya hukum internasional dalam arti material adalah tempat di mana ditemukannya hukum internasional itu secara nyata. Dan sumber hukum internasional formal berarti bahwa sumber hukum internasional tersebut bersifat resmi, dikeluarkan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 dan 21 tentang Mahkamah Internasional terbagi atas. Yang pertama yaitu perjanjian internasional, yang kedua yaitu kebiasaan internasional yang sudah biasa diterima sebagai hukum, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan yang keempat yaitu keputusan pengadilan dan ajaran para ahli. Selanjutnya, pasal 38 ayat 2 mengatur bahwa hakim juga boleh memutuskan perkara secara ex aequo et bono. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai perjanjian internasional. Apa sih perjanjian internasional tersebut? Perjanjian internasional merupakan hukum internasional yang paling banyak dipraktekkan dewasa ini, baik yang dibuat oleh negara-negara maupun oleh subjek hukum internasional lain seperti organisasi internasional dan Vatikan. Pengertian perjanjian internasional dapat kita temui yaitu dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 dan pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1986, dan yang terakhir itu dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Dasar hukum perjanjian internasional adalah Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam prakteknya sendiri, perjanjian internasional memiliki banyak istilah. Yang pertama yaitu ada konvensi, traktat, deklarasi, statuta, piagam, perikatan, persetujuan, modus vivendi, accord, protokol, kesepakatan, dan lain sebagainya. Selain dari banyaknya istilah, perjanjian internasional juga memiliki beberapa jenis. Apabila ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya, perjanjian internasional terdiri dari lawmaking treaty atau perjanjian umum. Yang kedua yaitu ada treaty kontrak atau perjanjian khusus. Dalam perjanjian umum tersebut atau lawmaking treaty ini yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Contohnya yaitu konvensi hukum laut. Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dicantumkan dalam Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 nomor 294 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603. Kembali kepada jenis-jenis perjanjian internasional. Apabila kita melihat dari segi pembuatannya, yaitu ada dua, yaitu perjanjian internasional 3 tahap atau treaty making power, yaitu yang melalui 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
Yang kedua yaitu perjanjian internasional 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Selanjutnya yang ketiga, apabila kita tinjau atau kita lihat dari segi jumlah pesertanya, jenis perjanjian internasional yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bilateral dan multilateral. Dalam prakteknya di Indonesia, perjanjian internasional tersebut sebelum amandemen Undang-Undang 1945 menggunakan pasal 11 Undang-Undang 1945 dibantu oleh Surat Presiden Republik Indonesia nomor 2826/HK/60 kepada DPR pada tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain. Tetapi sesudah amandemen Undang-Undang 1945 menjadi pasal 11 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2000. Dalam menyusun perjanjian internasional, negara-negara diharuskan mentaati beberapa asas-asas hukum yang terdapat dalam perjanjian internasional. Di antaranya yaitu asas voluntary, asas pacta sunt servanda, asas pacta partis non nec pro sunt, asas equality rights, terus asas reciprocity, dan selanjutnya yaitu asas courtesy, dan yang terakhir yaitu ada asas rebus sic stantibus. Perjanjian internasional yang telah dibuat wajib untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya. Namun ada kalanya perjanjian internasional harus berakhir, yaitu dengan berbagai sebab. Yang pertama karena telah berakhirnya batas waktu. Yang kedua yaitu karena tujuan perjanjian telah tercapai. Yang ketiga, dibuatnya perjanjian yang baru. Yang keempat yaitu adanya persetujuan pihak-pihak untuk mengakhiri. Yang kelima yaitu karena salah satu pihak menarik diri dari perjanjian. Yang keenam, musnahnya subjek dan objek dari perjanjian tersebut. Yang ketujuh yaitu dipenuhinya syarat untuk mengakhiri perjanjian. Yang kedelapan yaitu pelanggaran isi perjanjian oleh salah satu pihak. Yang kesembilan yaitu yang terakhir yaitu putusnya hubungan diplomatik atau pecah perang antar pihak-pihak. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai materi sumber-sumber hukum internasional dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.